Hoshi target band. Dia tadi udah pakai nih target bandnya. Dan udah mulai terkonsep juga dari draftnya, dari picknya, first phase dan second phase-nya. Itu udah punya konsep semua. Tahu semua mau buat apa. Namun ya memang ketika metode pick off dari Echo berjalan dengan lancar, gak ada waktu lagi nih untuk nahan teman-teman RRQ Hoshi punya item yang diinginkan. Menurut aku ya, ini menurut aku pribadi sih, kasih aja Albert tuh main Link menurut aku. Karena kalau Albert pakai Link itu kayak aku ngerasa dia lebih comfort kan dengan hero assassin dia. Dan sebenarnya kayak memang kalau ngelihat dengan adanya Barat atau mungkin dengan adanya KJ yang bisa narik tadi. Tapi sedikit itu bisa jadi eksekutor nantinya untuk ke arah backline ya. Setelah semua ability yang dari Echo ini keluar gitu loh. Yep. Dan ini dia untuk game kedua kita, di mana band 5 hero sudah terlihat. Chow masih terbuka dengan sejauh ini. Tadi di respect band, Ya. game yang pertama. Dan ini masih terbuka ya, kalau memang mau di ban buat Chow-nya, ini gift-nya masih bakal ada. Ini band Kari sih. Harusnya Kari iya, RRQ juga. harusnya band Kari dulu. Dan oke, Karinya dilepas, cukup menarik. Dan banyak kita melihat dari Echo sendiri ketika Kari lepas, dia berani nih untuk trade banyaknya hero pun mereka nggak takut. Karena memang Kari untuk Benekiti, katanya sih memang sepower itu. Katanya. Tapi kemarin memang sempat di counter sama Blacklist. Bisa ya. Iya, dengan Eve, Redrin mereka. Tapi Oke. dengan posisi Yuzong sekarang di tangan R7. Yep. Ini kira power tadi di game pertama yang selalu di ban Kadita, yang kedua juga Yuzong yang diambil oleh RRQ Hoshi. Memang mereka melepaskan Kari. Ini Kari yang menjadi PR, tapi Kari bakal bisa dikejar juga. Ada Yuzong dengan Bisa. Petrify, ada Reward Manipulation yang bisa dibuka nanti oleh Play. Ya, dan secara nggak langsung ketika reward manipulation dibuka, selama belum ada cancellation ya, Kari mau nggak mau harus ngebuang satu spell dan ternyata Chow Gila sih. Waduh. langsung diamankan bersama dengan Grok. Grok untuk Echo masih lumayan fleksibel dan Digi, strategi game boosting sepertinya akan dimunculkan oleh RRQ. Yap, ini bisa banget untuk boost ke arah dari goldnya, karena memang tadi untuk goldnya bisa diacak-acak. Nah sekarang, tapi kalau kita melihat ya komposisi dari tim Echo, mereka punya pick of strat. Bisa nih ya, udah ada Yawi misalnya dengan Chow-nya, karena Chow-nya masih cukup flex. Ada Grok juga yang bisa dipakai untuk wild charge-nya. Jadi di bagian belakangnya kalau memang Finn-nya selalu dipaksakan untuk menggunakan time journey berulang-ulang, ini gak bakal bagus untuk RRQ sih. Dipancing di early ya, Iya, iya, cukup menarik memang ya. Dengan adanya satu backup belum tentu cukup karena ada dua inisiator. Lebih tepatnya kayak gitu mungkin maksudnya. Dan masih ada satu jungle lagi yang ditutup untuk Albert nih di fase kedua. Sementara untuk Marksman dipersempit lagi poolnya mengingat Beatrix yang udah di-ban. Assassin di-ban juga oleh RRQ Fanny yang kita tahu Kalzi lah. Walaupun akhir-akhir ini Kalzi sering mainnya Fredrin, pernah pakai Grok juga. Tapi ketika kita flashback lebih lama lagi, Assassin ini adalah hero pegangannya Kalzi banget. Yap. Tapi dua marksman di ban ya. Hero untuk Skylar, Beatrix, Cloud. Sudah gak ada sama sekali sekarang. Kalau mereka mau nahan hero-hero dive kayak gini ya, mungkin Skylar bisa bawa Brody sih untuk efek stun-nya. Yap. Menahan setidaknya eksekusinya Yawi nih, Yawi pasti bakal bawa flicker. Ya. Dan serangan dari Yowie itu benar-benar membuat terkejut sekali. Itu bukan cuma kejutan loh, dia mainnya berani banget. Kayak turret semua dilibas aja sama dia. Kayak busa. Ayo, Karina, oke. Karina menteng tetap ya. Karina defense Karina harusnya. defense. Yes, Harus yes, sih. Karina defense. Karena jarang lah. Ada sempet di grup set ada memang Karina dengan attack item, tapi gak maksimal. Iya, itu Tumbangan di tangan Eudora. betul. Itu udah langsung, dia udah kelihatan dari awalnya Waduh. jadi ngebawa Oke. item-item yang bukan defensif, langsung dipanis habis-habisan. Tapi wow, Hilda bersama dengan Valentina. Ini Oh. tabrak semua sih dari Echo. Dan jangan lupa ya, dari Hildanya di sini bukan berarti bahwa dia akan mengganggu ke purple buff dari RRQ Hoshi. Oh berarti Tapi ini Hildanya bakal di gold lane. Dia bakal nge-babysit Benekiti. Dan ini draft yang dipakai oleh Echo kemarin dipertontonkan waktu lawan Blacklist di game yang pertama. Oke. Mereka dapetin poin kemenangan, kenapa? Lawannya Digi. Diginya lempar bom dalam rumput gak apa-apa, dimakan dengan Hildanya. Dan bahkan Hildanya yang mukul balik. Tapi posisinya sekarang kalau misalnya mereka bawa Digi, mereka harus udah mulai mainin poke damage-nya nih di awal. Oke, ada Brody ya. Ada Brody. Ada Brody, harus maksimalin untuk base damage Brody yang memang cukup besar dari early game. So let's see. Dan mari kita doakan yang terbaik untuk RRQ Hoshi di game yang kedua. Di Best of 5 series kita tentunya masih ada kesempatan yang cukup luas tentunya untuk tim Indonesia. Saat Indonesia, mari kita kumandangkan teman-teman di kolom komentar. Karena ini Best of 5 series
Dengan skor 1-1 kemungkinan bisa dimainkan oleh Araki Hoshi di game kita yang kedua. Malah aku merasa aku lebih suka dengan draft seperti ini. Dengan respect yang dibawakan oleh Araki Hoshi. So kita akan melihat seperti apa untuk di game kedua Eko Filipin melawan Araki Hoshi yang sedang dipegang oleh Eko Filipin. 1-0 skornya ya untuk Yes. Eko Filipin. Best of 5 series masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan dan draft dari RRQ di game kedua ini oke banget. Dia pull hero-nya luas banget dan Albert dengan Karinanya agak sulit ketika Hilda berhadapan dengan Karina dengan emblem jungle-nya bisa dipukul balik pastinya. Ya, tapi ini dia mungkin pola permainan yang memang dipakai oleh Eko kemarin ya. Jadi Hildanya masuk rumput, ambil shieldnya up, dia nabrak buat bom-bom yang ditanam oleh Diki. Ya, dia intinya dia akan nahan terus nih dari alarm bom, nggak boleh sampai kena ke arah marksman-nya yaitu Benny Kitty. Bahkan Skylar pun dipaksa untuk ikut poking damage. Yep. Oke, sementara kali ini Skylar yang mungkin sudah mulai, pemain-pemain Araki Hoshi lah, mereka udah mulai sadar dengan keberadaan pemain-pemain Eko yang selalu memprioritaskan Skylar untuk tumbang terlebih dahulu. Jadi babysit sudah mulai dibawakan oleh Vin juga di area atasnya, sementara R7 coba dimukul perlahan oleh pemain-pemain dari Eko. Hardcore masih memberikan damage, tapi kali ini Kalfizi mencoba untuk mengharas ke arah seorang R7 di area bawahnya, masih bisa bertahan tapi harus recall mundur terlebih dahulu. Sementara Albert akan berfokus untuk bertahan dengan adanya pergerakan dari seorang Yawi kali ini. Mencoba untuk mulai main rusuh ke area jungle dari Araki Hoshi. Cukup menarik ya dengan Chow Jungle. Rotasi akan cepat banget, bahkan Wolf Dragon di open langsung. Clay yang menjadi target namun counter. Initiate berhasil dilakukan dan satu yang harus tumbang dari Eko Filipina. First blood by Infinix berhasil didapatkan oleh Araki Hoshi dengan satu buah Dragon Form yang bisa dibilang dengan dua Dragon dari Kaltizi yang udah di-expect bahkan oleh Clay. Dia langsung flicker mundur. Ya, itu menarik sebetulnya. Dan di bagian gold lane juga ada poking damage yang terjadi. Ya, Skylar kali ini udah mulai dipok Yawi. Mencoba untuk bertahan. Oh, satu bostannya. Yawi kali ini masih bisa bertahan. Ih, keselin banget tuh Hilda. Sayang banget, satu hit lagi namun Turtle kali ini yang terbuka. Black Dragon Form bersama dengan Real World Manipulation masih bisa diamankan oleh Eko, namun R7 tidak mau mundur sepertinya, bakal dikomit, Petrify dikeluarkan. Sanji kali ini yang menjadi target namun sudah ada Wave Dragon, langsung di counter attack lagi di dalam turret dan tidak bisa kemana-mana. R7 harus tumbang. Kapan yang cukup cepat dari seorang Yawi kali ini dengan adanya keberadaan dari seorang Hilda yang cukup mengesalkan di area early-nya. Dan Skylar hampir aja bisa bertahan, namun ternyata sangat disayangkan dia tumbang juga di tangan seorang Yawi. Tapi Clay sudah memberikan poke damage dengan satu buah Void Crystal, memberikan efek slow. Sementara untuk dari itemnya, ini masih berarah oke dari seorang Benny kita udah jadi Coruscant Strike. Ya, dan juga untuk Yawinya ya, kalau kita highlight dia adalah, dia punya tabut, dia juga sudah punya Treton Armor. Jadi untuk damage yang bakal diberikan oleh Skylar setidaknya direduksi dengan cukup besar nantinya. Jadi Hildanya ini masih bebas untuk bergerak kemanapun juga, dan bahkan dari emblem yang diambil oleh Yawi, dia punya Concussive Blast. Tapi yang diambil di sana itu adalah Magic Defense dan juga Magic Defense. Oke, Skylar bakal coba kayaknya bakal ngambil tabungan dulu nih kalau di area atasnya. Sementara Yawi bakal sedikit tarik ulur terlebih dahulu melihat pergerakan dari pemain Araki Hoshi yang cukup ramai di area atasnya. Ya lumayan sebenarnya dengan plating beberapa gold. Dan ya ini memang konsep adanya Digi. Memaksa untuk platingan gold dari turret pertama itu menjadi prioritas utamanya. Walaupun ya nggak boleh terlalu overcommit juga mengingat defensif. Ada Hilda yang selalu makan alarm bom, ini mengganggu banget untuk Digi. Ya, Hildanya ya yang jadi fokus utama di area atas gitu loh. Karena yang ke babysit yang tadinya kita bilang Digi dengan marksman siapapun juga bisa cepat jadinya, ini ketahan. Dan dari gold game yang Eko yang jauh lebih unggul dan RQ berada di posisi pertama untuk pemberian damage per menit dengan total 14 ribuan. Jadi besar sekali sebenarnya damage yang diberikan oleh RQ, tapi kali ini mungkin tidak di game yang kedua karena sedikit tertahan. Mereka mau gak mau main defensif, agak ngikutin pola dari Eko. Masih ditahan ya, apalagi posisi Skylar yang udah tumbang sekali dibandingkan dengan Benny Cutie yang masih cukup aman kali ini. Sementara Yawi bakal coba dipukul mundur terlebih dahulu. Clay yang sudah mulai memberikan informasi kali ini dengan satu buah turtle objektif yang bakal coba untuk di-pop terlebih dahulu dari Araki Hoshi. Sementara 4 pemain kali ini sudah mulai terlihat di area mid nih. R7 memberikan informasi ke arah pemain-pemain Araki Hoshi dan Albert bakal coba dijaga oleh seorang Yawi. Satu buah Dewa Manipulation oleh seorang Clay. Dan bahkan kali ini dari R7 datang dan reset dari turtle-nya. Bakal coba dipaksa team fight kali ini. Terkena stun, Yawi tumbang sebagai garda depan dari Eko Filipin. R7 datang di timing yang sangat amat tepat dan bahkan dengan penggunaan
satu buah reward manipulation dari Clay. Tapi Kaltizi bakal tertarik dengan satu buah reverse time. Dipok begitu saja oleh seorang Skylar dan Turtle Lane. Berhasil diamankan oleh Arkehosi Biobesko. Mulai mengejar kali ini posisi RRQ Hoshi yang dimana awalnya ketinggalan gold. Walaupun tidak banyak. Tapi kali ini udah mengejar dan udah mulai dipegang nih dari keunggulan gold. Bahkan top lane pun bisa menjadi objektif selanjutnya. Yap, dan dari item build-nya sekarang Kiki, Magic Shoes, ada Enchanted Talisman dalam next itemnya. Karena sudah mulai sakit juga, karena berulang kali kita melihat dari Hilda, dari Yawi ambil alarm bom yang dimiliki oleh Diki. Kali ini stack-stack Diki juga sudah mulai berasa. Dan dia lebih mudah untuk mendapatkan stacknya karena ada yang ngebadarin pastinya dari tim Eko. Dan untuk jungler Chow ya, tadi kira tadi Groknya bisa jadi jungler juga kemarin dibawakan ya. Iya. Tapi ini Chow sebagai jungler berarti tidak ada inisiasi lebih misalnya, jadi harus lebih mengejutkan juga untuk RPC karena tiap kali ada bukaan yang dilakukan, dia harus datang dari depan atau dari rumput. Oke, sementara dengan tidak adanya ngebawa ini ya, ngebawa Chow jungler, berarti kita kan nggak akan ngelihat dengan ada inisiasi kejutan yang biasa kita lihat dari Yawi. Jadi pergerakan dari Kortisi harusnya bisa diperkirakan oleh pemain dari Arkehosi dan Yawi. Masih terlihat tentunya di area atas sudah mulai dipok, kali ini bakal coba dikejar Albert. Hanya mengatur sedikit tempo permainan saja, setidaknya Yawi yang ketahuan nih di area atas sendirian. Dan harus berhati-hati tentunya dari seorang R7 di area bawah. Dan RRQ terlihat lebih objektif nih di game keduanya. Mereka lebih mementingkan turret ataupun dia mementingkan jungle-jungle lawan. Walaupun hanya satu demi satu yang dicuri, gak banyak memang. Tapi ini sudah merugikan sekali untuk Eko Filipin karena goldnya sudah diungguli sekitar 1000. Yep, dan kalau dari posisi ya, positioning sendiri ini di bagian atasnya yang memang selalu dijadi bulan-bulan RQ. APR7 mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Terkena call up dari seorang Medicity. Satu buah Blade Trigger Bomb bakal coba di pop up hanya untuk menyelamatkan hidup dari R7. Tapi trade-nya akan lebih ke arah turret objektif untuk Eko. Kalsi di sisi lain Turtle yang terbuka kali ini. Tarik mundur, reward manipulation di commit. Yawi yang langsung dituju, langsung mundur juga dari Clay. Tidak mau lama-lama dan Turtle-nya masih bisa disecure oleh RRQ Hoshi. Oke, Tonapper Memory hanya memberikan poke saja. Mengusir pergerakan dari Eko Filipin karena Turtle Lane. Biobesko berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Oh, tapi BNQC mengejar ke arah seorang Clay kali ini. Dan Sanford bakal coba maju ke area depan. Satu buah Wild Charge, masih datang Journey dari seorang Finn. Yawi di area depannya Kartizi. Dengan satu buah Wild Dragon kali ini Finn-nya terjebak. Dan makan Skylar. Mencoba untuk menahan tapi Tonapper Memory. Yawi. Dari sana Skylar dipukul balik oleh RRQ Hoshi dan R7. Mencoba untuk mengcover dan Skylar tidak tumbang kali ini. Setidaknya ada pertukaran yang didapatkan oleh RRQ Hoshi. Miss dari basic attack tadi Om ya. Iya, tipis masih bisa kembali survive dan Eko, timing mereka berulang kali menyelamatkan nyawa mereka juga ya. Kayak misalnya tadi Sanji kena reverse time. Dia ke pojokan dari reverse time-nya, dia buka reward manipulation-nya. Jadi begitu ketarik lagi ke tengah, dia immune. Itu luar biasa loh, pemikiran kecil seperti itu. Menarik ya dengan beberapa dot simple sebenarnya, namun bottom lane Sanford yang bakal langsung dituju. Masih ada immune untungnya dan kalau kita lihat dari itemnya Valentina atau Sanji ya. Clock of Destiny dan tidak pakai Enchanted Talisman ya Om. Ya, mengincar untuk damage yang besar ya. Sedangkan dari gameplay seperti ini sekarang, artinya mereka sudah mulai bisa berkumpul bersama karena dari sisi gold game yang memang agak unggul RRQ Hoshi, tapi mereka bisa menang damage-nya dari Skylar. Aduh, deg-degan gini gamenya ya. Game kedua, padahal masih baru game kedua. Tapi pergerakannya Eko tuh temponya mereka tuh nggak mau kesetir sama RRQ Hoshi. Meskipun kayak pergerakan dari objektifnya ini malah lagi didominasi oleh RRQ Hoshi. Tapi lihat, BNQT aja di area midnya itu ngepopnya ke arah Clay itu udah sakit banget. Udah mulai berasa. Dan sekarang perbedaan level yang bisa dibilang mungkin tidak terlalu jauh juga. Dari BNQT masih di level 11, Skylar mungkin lagi menuju ke arah level 11 terlebih dahulu. Albert yang dimana sebenarnya pemain dari RRQ Hoshi ini mainnya objektif aja. Mereka bisa dapetin turret, outer dan juga innernya terlebih dahulu sampai mereka bisa masuk ke area jungle-nya. Tapi Yawi ditahan dengan adanya satu buah Void Crystal. Skylar maju ke area depan dengan satu buah corrosive strike-nya. Dan bahkan Tonapper Memory dari seorang Skylar. Itu dia yang ditunggu-tunggu, Yawi. Ternyata sendirian saja di area rumputannya. Dan langsung dipanis habis-habisan oleh seorang Skylar. Oke, flicker dari Finn. Mau nggak mau defensive flicker sebenarnya dan Lordnya yang terbuka berhasil disecure oleh RRQ. Finn harus tumbang namun real world manipulation dari Clay juga dibuka. Sanji yang juga down. Masih ada Skylar di bagian depan, masih bisa flicker ke bagian belakang, masih bisa selamat. Coba untuk dibalikin lagi Albert. Di bagian depan Sanford harus menjadi korban
memisahkan dua pemain dari Eko Filipin. Tenang, I got you kalau kata Clay ya. Dari pergerakan Sanford yang hampir aja masih bisa selamat, dijawab dengan sangat amat baik oleh seorang Clay. Ini dia Indonesia yang kembali berjaya di game yang kedua kali ini. Sementara dua pemain, tiga bahkan dari Eko tadi tumbang terlebih dahulu. Meskipun Skylar akhirnya tumbang pertama kalinya ya. Tapi setidaknya masih ada trade yang bisa didapatkan oleh Arkeosi dan mulai masuk ke area jungle dari Eko Filipin. Skylar akan berfokus terlebih dahulu, turret di area midnya tentunya akan pecah. Dan 4 turret di tangan tim Indonesia. Bersama dengan Lord yang sudah mulai berjalan ke area atas tim. Oke, Queen yang bakal menjadi target lagi mungkin, namun dua Dragon ke arah yang salah. Katsi langsung dipanis dan harus tumbang juga dari Katsi. Masih ada Lord yang berdiri tegap di arah top lane. Sanford juga down. Best turretnya yang bakal menjadi kuncian. Masih bisa di defense, ternyata Sanji bisa memukul mundur teman-teman dari RRQ Hoshi, namun tidak ada yang tumbang. Tidak ada yang tumbang karena Kaltizi terjepit dengan adanya satu buah Black Dragon Form bersama dengan satu buah knock up dari seorang R7. Itu cukup buat Arkeosi, setidaknya mereka nahan nih di area atasnya. Meskipun akhirnya Lordnya berhasil untuk ditumbangkan oleh Eko Filipin. Ya, dan Sanji tadi misalnya di early game, dia nak ngincar buat cooldown time reduction. Tapi kali ini, setelah menyelesaikan Lightning Transit, kombinasi bersama dengan Clock of Destiny, dia sudah mulai mengarah ke sana. Jadi sudah punya damage besar, punya juga nanti cooldown time yang tepat untuk Arcane Strike-nya, untuk Shadow Strike-nya dia. Eve-nya, Enchanted Talisman Aspen Divine Glaive, tanpa Glowing One atau belum dengan Glowing One-nya. Tapi dengan Divine Glaive kayaknya damage-nya udah jadi Lebih lumayan besar. terasa lah ya. Kalau di game sebelumnya dia bermain dengan Necklace of Durance kan, mau tidak mau. Tapi kali ini dengan penetrasi magic yang dimiliki oleh Clay sendiri, membuat dia akan lebih diperhatikan lagi nih Om, ketika free dari reward manipulation ya. Ya, dan Albert juga dia sangat-sangat tanky sekali ya. Golden Helm sudah dibayar juga oleh Albert, tinggal ke Radia, Thunder kan. Bell mungkin setelah ini untuk last item bagi Albert. Karena kita tahu ya defensif aja yang dipakai. True Damage akan menjadi modal utama buat Karina. Dari item bisa, dari skill juga bisa. Selama garda depannya Arkeosi nggak bisa ditabrak sama Eko, Arkeosi akan baik-baik saja. Ya, tapi tergantung menurutku ya di sini Vin dia harus main agak sedikit ke belakang karena takutnya di copy nanti sama Valentina. Wind of Nature untuk Benny Cutie. Respect terhadap damage dari seorang Skylar. Juga R7 yang bisa mengincar ke arah backline dari Eko Filipin. Dan kali ini Conceal Play mulai dibuka oleh seorang Yawi. Mencari siapa? Tidak ada siapa-siapa. Enggak ada siapa-siapa. Di area bawahnya kosong. Karena pemain-pemain dari Arkeosi mereka lebih berfokus untuk mendapatkan objektif club. Dan kali ini apakah Eko mereka mau memaksakan, lihat semua Mereka mau fight. saatnya bakal coba untuk dikuasai terlebih dahulu. Yawi sudah mulai terlihat dari area midnya Kaltizi. Harus berhati-hati karena tentunya Albert sudah melihat pergerakan dari seorang Kaltizi kali ini. Dan Eko Filipin mereka mau coba untuk melakukan rusuh. Kavin harus flicker mundur terlebih dahulu. Dan satu buah retribution di tangan seorang Kaltizi bersama dengan Albert ini akan menjadi penentu. Sementara R7, Albert! Berhasil untuk mendapatkan long play. Ayo base-nya dipaksa tim fight. R7 mengincar ke arah belakang. Benny Kitty. Tidak petrify. R7 harus mundur terlebih dahulu. Dan kali ini Skylar. Yawi down. Dan bahkan Albert! Benny Kitty down. Dengan Shadow Assault dari seorang Albert. Menumbangkan 4 pemain dari Eko Filipin. Menyisakan Sanji begitu saja. Tapi Sanji memberikan damage. Flicker mundur. Dikejar. Albert Dikejar. going Sanji. Kali ini tumbang. Dan oh my god, Sanji masih bisa bertahan tentunya. Tapi Albert sepertinya tidak akan It's okay. memaksakan. Harus menahan terlebih dahulu. Agar sedikit bermain Oh no. disiplin dari Minions Arkeosi. foul. Tapi kali Sanji mencoba untuk menahan. Dia mencoba untuk mengcopy ke arah seorang R7. Satu buah. Dia mau manipulasi dibuka begitu saja. Tapi lihat. Sanford Lordnya down. mulai masuk. Sanford tumbang. Base-nya. Dan bahkan base-nya akan difokuskan dan Indonesia masih memiliki harapan satu sama. Diamankan Arkeosi. Satu sama, bisa menyamakan kedudukan kali ini. Wah. RRQ Hoshi. Gila. Deg-degan banget buset dah. Ya, diawali dengan setup yang bisa dibilang cukup gagal tadi. Dari Eko ya, Dari Eko. mereka konsisten play. Entah apa yang terjadi, mereka mengira ada pemain RK Host yang berada di bottom lane. Gak ada siapa-siapa. Tapi ternyata semua salah karena ada di atas lagi melakukan setup di Lord. Ya mungkin impact dari nggak ada yang bisa landing jauh juga Om. Yuzong bukan tipe hero yang bisa clear dulu landing jauhnya langsung join ke tim fight. Dia akan terlambat. Jadi memang dari RRQ Hoshi memilih
untuk oke biarin aja lane jauhnya kita lepas, kita semua secure di arah Lord dan itu yang nggak disangka ternyata sama Eko. Ya, dan Eko juga tadi mereka memainkan Hilda yang harus bisa nabrak, tapi ternyata secara itemnya ketinggalan juga dia karena terlalu sering nabrak dan nabraknya Diginya dari Finn terjaga jarak terus-terusan. Sempat ke pick up di awal tapi itu pun cuma di awal dan setelah itu dengan banyaknya stack yang didapatkan oleh Finn, akhirnya alarm bomnya punya Mulai damage-nya berasa. Itu karena pok dikit udah Lumayan, mundur ya kan? ya. Wow, tapi luar biasa. Tim RRQ Hoshi memanjangkan nafasnya kali ini. Ya. Dan wah itu menurut aku sekarang kayak dengan adanya draft yang menurut aku hampir perfect ya dari RRQ Hoshi ini ngebuat mereka lebih nyaman juga sebenarnya Skylar-nya. Yep. Karena posisi babysit dari Finn jalan terus dari awal. Ya meskipun memang di atas ya agak ngeri-ngeri ya karena memang selalu ditabrak juga tadi. Kita tahu bagaimana Hildanya berani. Yawi berani untuk dive in masuk ke Tara dapetin satu dan bahkan dia nggak tumbang tadi. Ngegemesin yes. Sebenarnya mungkin dari Finn juga sih yang dimana flicker dia nggak ragu-ragu dia buka flicker Om. Ya. Nah ketika dia buka flicker untuk defensif itu memancing untuk teman-teman Eko. Oke Diginya nggak ada flicker guys, kita tabrak. Iya. Nah itu yang bikin semuanya out position, dimakan langsung sama Clay. Kayak di bed ya, aku udah flicker nih. Iya. Aku dong. Tapi gitu. menurutku flicker juga memang harus dibuat ya. Emang harus dibuka karena sih, ada sebenarnya. barir di depannya dia mau nggak mau dia harus buat daripada dia kepancing untuk pakai time journey-nya tadi. Karena pasti bakal ditabrak juga kan sama Grok ada wild charge. Betul. Dan Menarik ya- sih. Ya ini yang menarik adalah bahwa mereka saling balas-balasan juga satu sama lain. Ya. Tapi aku suka sih RRQ Hoshi mereka prioritas awalnya 5 menit pertamanya itu nyicil dapetin turret objektif. Mereka udah bisa mainin atas sama bawahnya, mereka fokus di area mid-nya. Jadi kayak nggak kebait sama posisinya Yawi. Yawi kan sebenarnya tugasnya buat ngebait aja tuh. Betul. Ngebait kan biar Keluarin dapetin skillnya stack. musuh, betul. Ternyata Yawinya juga bisa tumbang. Betul. Ya, balik lagi ada Brody yang memang mainin percentage HP dengan tahun depan memori. Itu Jadi bagus bisa banget numbangin. sih. Dan untuk di XP lane-nya juga dari Yuzong cukup pasif memang lane ya. Bukan laning yang selalu bertempur. Tapi ketika memang ada momen turtle ataupun dibutuhkan untuk rotasi ke arah mid lane, R7 selalu ready dengan Black Dragon form-nya. Sama sebenarnya kayak game pertama tadi. Sanford kan juga gitu kan bawa Yuzong ya. Betul, karena dia bisa backup cepat kan. Black Dragon movement speed-nya itu udah tambah otomatis. Dan dia lebih cepat untuk nge-backupin mid. Misalnya dengan hero dibandingkan dengan hero XP yang lain seperti lapu-lapu yang harus jalan kaki dulu butuh waktu untuk ke Iya. mid lane-nya. Dan belum lagi dan kombinasi adanya Petrify. Nah ini dia nih. Petrify-nya bisa angkat ya siapapun juga. Kesel sih, itu- sebenarnya tadi di late game kalau Sanji bisa nahan. Ini Eko masih kuat banget loh. Dia udah punya damage lagi. Kelihatan kan? Lumayan. Sekali. Itu nggak tumbang sih Sekali dia awal-awal. Shadow Strike Arcane-nya itu sakit banget. Sakit banget. Damage-nya dalam karena ada Clock of Destiny dengan Lightning Cruncheon tadi. Nggak fokus buat dapetin Enchant Talisman dulu. Benar. Dia udah main cooldown. Pokoknya dia main punya damage besar baru main cooldown. Benar-benar. Dia maksimalin untuk burst dulu berarti ya. Betul. Karena memang untuk follow up dari Groknya itu penting banget Om. Dia punya 2 inisiator. Ada Chow dan juga ada Grok. Jadi butuh banget nih burst damage yang bisa nyambut ketika entah 2F Dragon Ya. ataupun Wild Charge. Dan makanya Valentinnya mungkin nggak sempat untuk bikin Enchant Talisman duluan. Dia langsung Clock of Destiny, Lightning Cruncheon. Ya. Namun itu semua masih nggak cukup sih kalau misalkan kita membahasnya Karina Wah, jungle tank yang ada di depan. Ya tapi tadi Karinanya dari Albert ini memang itu hampir tumbang juga kan. Dia udah masuk sampai dalam. Tipis. Udah pakai red trick-nya juga sayangnya nggak langsung tumbang Iya, juga itu udah sih. semua Ya, skill Sanji kayak dipancat ya sama udah habis. Albert ya. Tapi karena dia tahu penting banget. Sanji ini yang bisa dibilang nge-clear juga cepat kan dengan Argentnya juga dari Yap. seorang Valentina. Jadi kalau apalagi dia bisa nge-copy. Terakhir dia ngasih nge-copy ke Ryuzong ya R7. Ya. Jadi coba untuk buying time sambil teman-temannya respawn lagi. Benar. Tapi ternyata fokus objektif dari Arkeosi yang membuahkan hasil di game kita yang kedua. Jadi harus agak sedikit bersabar ya. Biasa kalau udah lagi menang tuh Adrenalinnya naik Tetap nih. harus reset. Mau kalah Iya. mau menang tetap harus reset. Harus Tapi sabar. paling enggak ya konsep dari RRQ tuh wah aku suka banget. Kenapa? Karena dia ngelepas Kari, kita tahu Kari. Power Untuk loh. Eko loh. Power. Jadi kita membahas soal Benny Kitty. Betul, yang Karinya betul. tuh powerful banget. Itu Ya. bukan dari bukan gua doang yang bilang. Tapi banyak orang yang bilang. Dan dia bisa counter pakai Karina Om. Yang memang Karina sendiri adalah immune terhadap basic attack. Ya kecuali dari ininya pasifnya sendiri ya yang pecah buat true True damage damage-nya. ya. Benar, dan ini dia untuk post game kita di bawah menit yang ke-15. Yawi tertahan, ada Radiant Antiquiras dengan Tough Boots. Benny Cutie dengan 3 item attack speed plus 1 buah Wind of Nature. Skyler tapi ya, BOD, Malphite, Demon, Hunter Sword, Wind of Nature juga.
Jadi kalau kita bicara soal siapa yang lebih besar damage-nya, ya jelas dari Skylar. Karena dia punya base damage besar. Belum lagi Thorn 4 memorinya ini mainin dari full HP lawan yang memang sudah berkurang. Nih, ini juga landing yang nyaman lah ya bisa dibilang untuk Skylar sendiri. Itemnya lumayan jadi, bahkan Jadi dengan banget game gak yang sih? iya nggak terlalu cepat maksud game. Ya, maksudnya dia tumbang sekali ini karena dikejar Yawi tadi. Selain daripada itu, udah gak ada momen sama sekali untuk bisa menangkap Skylar. Karena Finn-nya ini selalu ready untuk nge-backupin terus-terusan. Dengan Impure Rage yang dipakai Finn, dengan juga Encourage yang dipakai sebagai roamernya. Ada Enchanted Talisman, Divine Glaive untuk second item, Athena Shield untuk respect dengan damage dari Sanji. Atau bahkan ya hanya dari Sanji saja dengan magical damage-nya. Ini sangat-sangat cukup sekali. Karena memang yang bisa nabrak dia, memang ada Grog ya. Iya. Bisa wild charge, tapi dia selalu pakai flickernya juga. Oh, udah mau tumbang, pakai dulu flickernya. Flicker selesai, udah last resource terakhir skillnya, baru dipakai time journey-nya. Menarik Oke. memang ya. Dan untuk dari statistiknya Skylar yang mendapatkan Rich Guy dan juga the carry kita, penggendong handal dari RRQ Hoshi. Dan sandbagnya jatuh kepada Yawi, Forgotten One-nya jatuh kepada Finn. Tapi dari item tadi Om ya, ada satu poin mungkin yang pengen aku tanyakan nih. Sanford dengan si Halberd satu-satunya core item yang jadi Om. Sisanya tuh cuma pecah-pecahan semua. Pecah-pecahan ya. Itu worth apa enggak Om? Menurutku mereka memang lagi kurang ya di divisi misalnya dari yang tahan badan di depan karena Yawi berulang kali memang bisa nge-zoning out tapi kadang-kadang Yawinya juga tumbang. Jadi mereka memang butuh juga satu source skill lagi di belakang yang bisa potong regen life dari R7. Atau bahkan regen life dari Albert juga deh kalau kita bicara soal seperti itu. Dan itulah sebabnya dari kemarin juga kita melihat si Halberd dipakai opsi ya. Ya. Karena untuk Grok sendiri kan si Halberd masih bakal nambahin untuk physical defense dia sendiri. Jadi gak terlalu rugi-rugi banget lah dibandingkan dengan dia misalnya pakai Domi Ice. Ya. Meskipun Ice. memang dominance Ice masih oke banget sih karena dipukul juga kan lawan jadi slow. Benar. Tapi gak berlaku untuk misalnya dari Karinan yang mainin skill. Dia muter-muter aja kan itu bukan dari basic attack. Mungkin damage-nya juga jadi kurang kali Om ya. Iya. Nggak Skillnya terasa. ya, lebih Ya. ke arah skillnya juga ya. Ya pemilihan item yang menurut aku efektif dan juga efisien ya. Itu perlu diwaspadai juga oleh kedua belah tim. Tapi Albert menjadi MVP by Infinix Not Series tidak tumbang sama sekali. Kalau ngeliat Karina yang Albert tuh kangen MPL season 9 atau 10 ya? 9. 9 ya? 9. Yang tank-tank semua kan? Iya yang Yang tank Demon Slayer jungler. semua. Iya benar-benar. Nah, tapi 80% kill participation tinggi juga Om ya. Ya tinggi Iya. banget. Pede banget sih Gak tadi. tumbang sama sekali loh. Gak tumbang sama sekali. Bisa jadi badan buat teman-teman yang lain juga. Dan bahkan tadi sempat mengacak-acak langsung ya lini belakang dari tim Eko. Iya, dan mungkin catatan untuk Albert sendiri di game kali ini dia berani banget dan pede banget Om untuk ngambil jungle-jungle yang dimiliki oleh lawannya. Ya, menurutku dia pede juga karena di belakangnya ada Yif ya. Ya. Iya yang nge-cover ya. Iya, selalu ada coveran yang masuk dari Clay juga dan cukup aktif untuk mendapatkan objektif di bagian XP untuk di awal-awal. Ini R7 dibilih duel sendirian. Skylar-nya kalau Skylar masih dibantu lah ya, karena dia masih sempat buat tunggu di dalam rumput atas. Ya. Tapi R7 ya udahlah kerja sendiri nih, buat R7 tolong ya, menangin buat duelnya. Experience keras bos. Iya, Keras banget sih. experience sekarang tuh berasa loh. Udah harus bisa, ya setidaknya jangan tumbang. Bantu setup turtle-nya, bantu Clear mid-nya. Bantu mid-nya atau ambil mid-nya kalau misalnya mid-nya lagi bantu gold-nya. Ya. Iya. Tugasnya banyak sih memang. Iya, Dan keberadaan dari Experience sekarang juga penting banget untuk objektif turtle. betul. Jadi peranannya sekarang berat lah untuk Experience. Dan kita melihat highlight by Infinix Not Series Ball. Ya, dimana tugas berat sebenarnya tadi diemban ya oleh Finn. Dimana dia seharusnya menjadi target buat Yawi atau bahkan dengan pemain-pemain Eko. Tapi ternyata Finn bisa jaga positioning. Mungkin setelah tumbang sekali, 2 kali udahlah. Stay aja di bagian belakang, coverin teman-teman yang lain juga dengan time journey. Karena kalau agak ke depan tadi buat Finn-nya, sempat kita melihat bahwa ada time journey juga yang bisa diambil dari satu hal ini. Jadi itu bisa nyelamatin pemain-pemain dari Eko. Dan akhirnya dengan bertahan stay di belakang, ya Finn pasti akan bisa memberikan cover penting buat teman-teman yang lain. Dan positioning dari Clay yang aku suka juga sih di belakang. Karena Clay di sini selalu dilindungi sama teman-teman yang lain. Iya, lihat tuh R7, ngincarnya ke Benny Beauty pokoknya. Pergerakannya kelihatan siapa yang pas dia terbang di atas tuh, wah ini Benny Beauty nggak ada nih, dicari sampai ke area busnya. Tapi teamfight terakhir tentunya berhasil diamankan oleh RRQOC. Sembari juga lore-nya sudah berjalan ke area atas tadi. Yap, dan close di game yang kedua, reset lagi ya. Reset lagi. Ya, reset semuanya best of 5 jadi best of 3. Adrenalin tuh jadi ikut naik nih, jadi ya. Iya. Jadi ikut seneng ya. Menarik tentunya. memang dengan konsep yang berbeda banget Om dari game pertama. Tapi aku suka sih, mereka langsung respect loh itu. Mereka respect buang Uang Kadita. Kadita ambil Yuzongnya. 2. Iya. Yang aku lebih suka adalah dia lepas kari, tapi dia udah punya obatnya Om. Makanya. Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya dengan para host di depan sana yang sudah bersiap. Silakan Bude Mongsa dan juga Bara.
well, before forecaster, we have here with Mara and Clara, we have RRQ Kingdom! Yay! They're so full of energy, they went wild after game number 2. Now, we pulled up some fans all the way to the top, brought them down here. Let us know your names. What's your name? My name is Aldo. My name is Teca. My name is Maul. Maul. Who is your favorite player and why? Siapa player favorit? Kenapa? Albert, karena dia satu-satu tuh dan walaupun ratingnya agak bau, poin, tapi on point. He said that Albert is his favorite because of the retribution. It's on point even though it's Okay, how about you? Favorite player? Why? Siapa? Karena dia jago. Oh, Albert's again because it was great. He is great. Maul? Siapa Ul? Lemon. Lemon. Lemon is pretty cool. Yeah. Okay, now Lemon and Albert and the rest of the team players can hear you right now. What do you want to say to them? Ngomong Yell it apa sih, out loud. They're watching you on camera. Ada Lemon What do semuanya. you want to say? Viva! Viva! Hey! He's the tier captain, so he only can scream. He can Viva scream. RRQ. What do you want to say to Albert? Mau ngomong apa sih ke Albert? Bet? Semoga sih membawa final untuk besok. Albert, please go to the final tomorrow, Albert. Ada mau ngomong apa nggak? I want to say to RRQ Hoshi, bawa piala M4 untuk Indonesia. Please bring the trophy to Indonesia, RRQ Hoshi. Apa Ul? Semoga RRQ harus bisa bawa pulang ke Indonesia. Piala M4. And again, he asked for Kami the butuh M4. trophy. We need M4. But you are the captain and he was crying on MPL season 10. That's right. He's so emotional right now. But how you see RRQ right now in this state? What do you feel? Apa yang kamu rasain lihat RRQ sekarang ini? Kemarin kan abis nangis sampai terharu. Sekarang gimana perasaannya? Terharu kah atau ada yang lain? Seneng sih harusnya. Tapi kalau semoga bisa masuk final aja. Tetap konsisten. Untuk Bang Acil, semoga Respect band. What did he say? He said he wants to support RRQ now because past time he was crying and emotional, but right now he is happy. But he said, Acil, good luck. Respect ban. If you want to ban a player from the opposing team, we don't want that player. Who would that be? Who do you want out? Kepengen nge-ban playernya siapa sih kalau dari Eko?